Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pada yang terhormat Ibu Susi Susiatin, SE, MM, RFP, QWP, selaku founder Gerakan Wakaf Indonesia. Kepada yang terhormat para pemateri pada pagi hari ini, yakni Bapak Sarmidi Husna, MA, selaku Sekretaris BWI, dan juga Bapak Insinyur Misbahul Huda, MBS, selaku Ketua Umum Gerakan Wakaf Indonesia. Dan juga kepada yang terhormat Bapak Ali Hamdan, SSI, MEI, yang akan bertindak sebagai moderator kita pada pagi hari ini. Dan tak lupa Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dalam acara webinar Wakif Gathering 20 pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di acara Wakif Gathering ini. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni Addinul Islam. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan hadir dalam acara webinar Wakif Gathering ini. Semoga acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelum melanjutkan ke acara selanjutnya, alangkah baiknya kita awali dengan doa, dengan pembacaan Al-Fatihah, agar acara kedepannya lancar dan bermanfaat. Ala hadiniyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya, yakni sambutan dari Ibu Susi Susiatin selaku founder dari Gerakan Wakaf Indonesia. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Huda, Pak Sarmidi, Pak Ali, tentu kami ucapkan terima kasih. Saya pada kesempatan ini mewakili GWI. Terima kasih atas kehadiran dan juga di tengah-tengah kesibukan tentunya di hari-hari ini di masa pandemik ternyata lebih sibuk daripada saat-saat biasa ya Pak ya. Artinya di saat biasa normal yang sebelum pandemik itu kita mungkin kalau ada rapat, ada seminar, ada meeting gitu terbatas sehari berapa ini ya. Tapi ketika pandemik ini luar biasa, lebih apa ya di sisi positifnya pasti lebih optimal. Optimal artinya ya kita nggak perlu kemana-mana karena kenapa? Karena setiap acara bisa dilakukan dari rumah gitu ya, seperti pada pagi hari ini. Baik, saya tentu tidak banyak yang akan saya karena nanti tentu para pembicara, para narasumber, para pemateri akan banyak hal-hal yang menyangkut banyak hal perkembangan wakaf saat ini dan potensinya. Saya sedikit saja di saat menghantarkan awal ini sedikit sharing gitu ya, menyampaikan apa saja yang sudah kami Gerakan Wakaf lakukan selama ini. Sebelum ke sana, sebelum saya sharing apa saja yang sudah kami lakukan, apa saja yang Gerakan Wakaf Indonesia lakukan di tengah-tengah pandemi saat ini, tentunya kami mewakili Gerakan Wakaf Indonesia mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada para wakif yang telah mempercayakan dana wakafnya dan dalam bentuk baik itu dalam bentuk materi gitu ya, wakaf melalui uang, wakaf tunai, wakaf uang, dan juga beberapa properti yang telah dipercayakan kepada Gerakan Wakaf Indonesia untuk dikelola dengan baik. Semoga tentunya kami menerima amanah ini dengan hati yang penuh dengan tanggung jawab, gitu ya, karena ini adalah amanah dan insya Allah kami akan bisa dimampukan, diberi kekuatan untuk bisa mengelola dengan baik sehingga kami pun juga bisa memberikan manfaat yang besar kepada para mauquf alai yang tentunya akan menunggu
kemanfaatan dari dana wakaf tersebut. Itu, dan mudah-mudahan ke depan Bapak Ibu para wakif dan para undangan yang belum menjadi wakif atau wakaf di tempat lain, tetap kami berharap supaya ke depan terus mengingat gerakan wakaf Indonesia sebagai salah satu penerima pengelolaan dana dan titipan tentunya, dan amanah bagi para wakif dan para wakaf yang akan mewakafkan amanahnya. Tentu kami berharap, ingatlah gerakan wakaf adalah salah satu dari lembaga pengelola wakaf yang insya Allah bisa dipercaya, dan kami dengan optimal bekerja sama dengan para lembaga-lembaga terkait untuk lebih profesional lagi. Dan tentunya kami juga dalam hal ini terus mengembangkan diri. Memang usianya belum lama gitu ya gerakan wakaf, tetapi insya Allah kami dengan beberapa pengurus yang tentu saja juga di dalamnya banyak ada beberapa profesional yang juga bergabung, dan ini tentu akan memperkuat kami dalam menerima dan menerima amanah dan mengembangkan wakaf ke depannya. Baik, untuk selanjutnya saya akan sharing sedikit mengenai apa saja yang kami Gerakan Wakaf Indonesia lakukan selama ini. Jadi kami membagi menjadi 3 hal tentu saja karena tugas kalau kita bicara Gerakan Wakaf Indonesia, tentunya kami sebagai kolaborator, kami sebagai inkubator, kami juga sebagai provokator, barangkali seperti itu gitu ya. Jadi dengan gerakan wakaf ini tentunya kami berharap bisa bersinergi, bisa juga berkolaborasi dengan semua lembaga untuk bisa ikut mengembangkan perwakafan di Indonesia. Kita tahu bahwa saat ini literasi di Indonesia, sebelum kita menginjak ke wakaf, perolehan wakaf, tentu kita bicara juga mengenai literasi. Kenapa tidak bisa dijauhkan, tidak bisa dipisahkan antara perolehan penghimpunan dana wakaf dan tentu saja literasi. Maka tugas kami semua, tidak hanya Gerakan Wakaf Indonesia, kita semua punya tanggung jawab untuk bagaimana mengedukasi gitu ya, menginformasikan bahwa betapa banyaknya komponen-komponen wakaf atau program-program wakaf yang memudahkan bagi masyarakat untuk bisa berwakaf. Baik, saya tentu terima kasih juga kepada Pak Sarmidi yang mewakili Badan Wakaf Indonesia pada kesempatan ini bisa hadir di tengah kesibukan yang luar biasa. Kami sangat appreciate. Nah, ini adalah kami tadi disampaikan di depan bahwa di program kami sebagai Nazir, Gerakan Wakaf Indonesia punya 3 hal yang menjadi fokus. Pertama adalah selain kita tentu saja penghimpunan dana, kemudian setelah dana itu terhimpun, kami melakukan pengelolaan dana. Setelah pengelolaan dana, tentunya yang ketiga adalah bagaimana kita mendistribusikan. Dan pendistribusian dalam hal ini kami bekerja sama dengan beberapa lembaga juga, gitu ya. Nah, di tengah-tengah pandemi ini, selain kami mengumpulkan dana penghimpunan dana wakaf, kami pun juga membuka seluas-luasnya bagi para donatur gitu ya, para masyarakat juga di luar sana yang terketuk hatinya bagaimana kita pada saat pandemi ini banyak masyarakat terdampak seperti itu. Nah, mungkin sekali lagi kami ada 3 pilar tadi. Yang pertama adalah pendistribusian bagi mauquf alai, kita bedakan menjadi 3 hal. Pertama adalah untuk kesehatan, untuk bidang pendidikan, dan juga untuk pengembangan, pembangunan. Kalau kita lihat di layar, mungkin dari awal bisa jadi nggak bergerak-gerak terus ya. Ini salah satu yang kami lakukan. Jadi selain kami memang namanya gerakan wakaf, ya kami fokus di wakaf. Tetapi di saat pandemi, ternyata kami pun juga terketuk untuk bisa apa nih yang langsung gitu ya. Jadi kami juga mengumpulkan penghimpunan dana dari masyarakat untuk langsung didistribusikan. Saat itu kami melakukan pengumpulan dana, penghimpunan dana donasi yang langsung kita manfaatkan salurkan kepada beberapa rumah sakit. Jika di foto ini donasi APD, saat itu kita tahu bahwa masker APD sangat kesulitan gitu ya. Harganya kalau ada pun juga sangat mahal, jadi terjadi kelangkaan. Ini adalah salah satu kami menyumbangkan. Kami ini saat itu di Rumah Sakit Dr. Sutomo dan kebetulan diterima langsung oleh Ibu Dr. Helmia sebagai ketua
Departemen Paru di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Nah, ini adalah salah satunya. Jadi saat itu memang kami menghimpun juga untuk donasi. Jadi mengetuk semua masyarakat untuk kebaikannya kita ini, gitu ya. Betapa saat itu para tenaga medis yang cukup ya kelelahan juga, gitu. Next, mungkin. Jadi ini salah satunya. Kemudian kami juga, ini saya boleh dibantu kah slide-nya? Jadi beberapa rumah sakit yang telah kami berikan ya donasi, kami serahkan gitu ya. Ada rumah sakit Dr. Sutomo, kemudian karena memang di sana adalah pusatnya untuk rumah sakit rujukan. Kedua adalah Rumah Sakit Islam Jemur Sari yang juga menjadi salah satu rujukan untuk pasien COVID gitu ya. Kemudian juga beberapa ini selain juga langsung direct, kami juga melakukan saat itu pembagian 1000 sembako gitu ya, 1000 sembako. Aku ngambilnya dari WA tadi, terus saya klik ininya. Kemudian selain 1000 sembako, 1000 paket sembako, kami juga memberikan 1000 hand sanitizer dan juga masker. Nah, ini adalah beberapa hal yang ini di Rumah Sakit Jemur Sari juga kami saat itu juga menyerahkan donasi amanah dari tentunya para donatur yang luar biasa gitu ya. Di tengah-tengah terdampak juga masih peduli dengan saudara-saudara yang lain gitu ya. Nah, ini juga kami menyerahkan juga di Rumah Sakit Jemur Sari dan juga mungkin proyek-proyek yang kami selain juga untuk rumah sakit, kami juga menyalurkan sebagian dari hasil pengelolaan dana wakaf dan juga dari donasi adalah untuk pembangunan. Misalnya kita juga membantu beberapa masjid dan musolah di daerah Surabaya dan sekitarnya. Nah, untuk yang pendidikan kami menyalurkannya melalui yaitu memberikan pelatihan-pelatihan, salah satunya leadership development, juga kemudian dan tentu saja karena ini gerakan wakaf kita sekali lagi sebagai kolaborator, jadi kami biasanya mengundang para nazir untuk bisa mengirimkan beberapa perwakilan untuk bisa kita berikan pelatihan juga bagaimana mengelola, bagaimana kita menyiapkan, memperkuat tim kita untuk manajemen resikonya, gitu ya. Karena nazir ini tentunya salah satu tugasnya adalah mengelola dana. Bagaimana dana ini berkembang, tapi tetap syar'i dan juga tidak sampai rugi ya, seperti itu resikonya ya. Kemudian literasi kampanye wakaf, seminar, dan tentu saja membangun orkestrasi dan sinergi dengan para nazir yang ada. Ini tadi saya sudah indikan untuk kesehatan, selain juga kita memberikan donasi kepada beberapa rumah sakit, kami juga membiayai asuransi kesehatan, dan juga pendampingan, mungkin ada pasien, ini memang saat sebelum pandemik itu kan ada ya, bahwa TB, tuberkulosis ini juga Indonesia termasuk nomor 3 di dunia. Wah, kita ngeri juga ya, maka kita juga akan juga support di sana juga pengobatan operasi katarak di desa-desa. Seperti itu. Next, berikutnya mungkin Mbak bisa dilanjut. Nah, ini adalah bidang, kemarin kita juga ada beberapa penyaluran untuk mauquf alainya, yaitu membantu pembangunan musola dan renovasi masjid. Ini adalah salah satunya dalam bentuk uang ataupun ini adik-adik kita kebetulan waktu itu musolahnya kurang ini ya layak begitu ya, jadi kami Gerakan Wakaf Indonesia tersentuh untuk memberikan donatur. Nah, bidang pendidikan saat ini kita tahu Bapak Ibu bahwa akibat dari pandemi ini pendidikan kita tidak bisa seperti sebelumnya, jadi bisa bertatap muka di sekolah. Tentunya ini juga ada kisah-kisah yang menurut kita juga aduh kayaknya sedih ya gitu. Sedih kenapa? Semua orang tua gitu ya akan menyediakan fasilitas nih, bagaimana menyiapkan perangkat untuk bisa sekolah tanpa tatap muka, jadi jarak jauh. Bagaimana satu dari sisi handphone atau apa perangkatnya, mungkin ya laptop begitu ya,
sehingga memang diperlukan biaya juga. Selain itu juga kuota, kita tahu tidak mudah ya untuk mengakses internet, pasti butuh biaya juga. Kita lihat di gambar ini sedih juga ngelihatnya. Nah, itu juga Gerakan Wakaf Indonesia menerima donasi gitu ya, dan juga menyalurkan sebagian tentunya dari hasil pengembangan wakaf untuk ke bidang pendidikan ya, termasuk adalah masuk ke mereka juga, bagaimana kita membantu mempermudah akses meskipun dengan keterbatasan seperti itu ya. Next berikutnya. Mungkin itu adalah hal-hal yang bisa kami sampaikan gitu ya di tengah pandemi ini. Dan yang selanjutnya yang tidak kalah menarik adalah Bapak Ibu dan semua para wakif dan undangan, kami mengetuk Bapak Ibu juga karena dalam mohon doanya dalam waktu dekat ini kami akan segera melaunch. Kita tahu bahwa pasien yang sudah terkena COVID-19 saat ini juga ternyata ada perkembangan baru dalam dunia medis, yaitu kita juga dari para yang sudah sembuh. Jadi para pasien yang sudah sembuh, ternyata ini ada manfaat yang sebenarnya bisa dilakukan. Jadi bagaimana mereka yang sudah sembuh itu memiliki antibodi namanya plasma darah. Jadi artinya bagi mereka yang sudah sembuh, mereka bisa mewakafkan atau mendonasikan, mendonorkan plasmanya untuk kesembuhan para pasien yang saat ini masih dirawat. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Tentunya memang ketika kita bicara mengenai donor darah itu gratis, ya gratis memang gitu ya. Sama ketika kita tahu bahwa PMI kemarin baru merilis saat ini ketersediaan darah itu menurun. Kenapa? Akibat menurunnya pendonor juga. Nah, kita bicara mengenai plasma darah. Saat ini juga yang tadinya biasanya kalau kita tahu ya di media-media tentunya mungkin jadi blow up juga, sebenarnya mungkin tidak seseru itu ya, para pasien yang sakit yang terpapar oleh COVID-19 ini biasanya kan dikucilkan seperti itu ya, kemudian bukan dikucilkan sebenarnya tapi dikarantina supaya tidak menularkan ke baik itu keluarga maupun ke masyarakat. Nah, dari sana setelah sembuh ternyata mereka juga bisa mendonor plasmanya, bukan darahnya ya, tentu plasma bagian dari darah, mendonorkan plasma darahnya untuk bisa dibuat terapi kepada yang masih sakit saat ini. Jadi kalau kita bicara, kalau dulu itu bukan siapa from zero to hero gitu ya, atau saat itu dikucilkan begitu, tapi sekarang menjadi diperlukan. Nah, mudah-mudahan salah satu program ini juga akan bisa mengetuk para Bapak Ibu untuk bisa, katanya kalau setetes darah bisa menyelamatkan nyawa, itu ya kalau darah. Kalau ini juga seperti itu, setetes plasma darah insya Allah akan bisa menjadi salah satu terapi untuk bisa menyembuhkan para pasien kita. Tentunya memang namanya donor darah gratis, tetapi untuk sampai ke, maksud saya donor plasma, untuk sampai menjadi plasma darah yang bisa menyembuhkan para pasien COVID-19 ini, tentu melalui proses yang butuh dana. Misalnya saja, salah satunya adalah ketika si pasien akan mendonorkan plasma darahnya, tentu diwajibkan untuk benar-benar layak. Artinya benar-benar dia memang layak untuk bisa mendonorkan plasmanya. Salah satunya ya perlu melewati tes, beberapa tes. Salah satunya adalah swab test. Kita tahu swab test itu tidak murah ya, tentu saja gitu ya. Jadi dipastikan bahwa ini plasma darahnya memang layak untuk bisa diterapikan kepada pasien yang lain. Dan saya bukan medis, tetapi dari beberapa yang kebetulan kami di keluarga juga ada keluarga di medis gitu ya. Nah, itu memang beberapa pasien selama ini yang diberikan terapi plasma darah, alhamdulillah lumayan baik dan malah sembuh. Dan rasionya lumayan besar. Nah, itulah Gerakan Wakaf Indonesia kali ini tersentuh untuk itu. Kenapa? Mengingat kok nggak berhenti ya, gitu ya. Ikut membantu bagaimana memutus mata rantai itu gitu. Nah, itu saja mungkin dari saya. Tentu saja nanti dari pemateri ada Pak Sarmidi, Pak Huda akan ini lebih jelas. Dan sekali lagi mohon doanya agar program-program yang kami akan segera lakukan ini, akan segera launch ini bisa bermanfaat bagi orang banyak. Dan tentunya kita juga
wakaf ini menjadi salah satu kekuatan kita gitu ya untuk menuju hal yang lebih baik tentunya. Terima kasih, demikian. Mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Untuk acara selanjutnya yakni acara inti yang akan dipandu langsung oleh Pak Ali Hamdan selaku moderator pada pagi hari ini. Kepada waktu kami persilahkan Pak Ali. Silakan Pak Ali. Baik, terima kasih Mbak Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli wa sallim ala sati Susi Susiatin sebagai Sarmidi Husna MA sebagai Sekretaris Badan Wakaf Indonesia, Pak Misbahul Huda MPA sebagai Ketua Gerakan Wakaf Indonesia, para pengurus GWI, para hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala akhirnya di hari Sabtu ini kita bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu sekalian dengan sebuah tema yang penuh tantangan ya. Namanya juga tantangan ini. Temanya juga tantangan ya. Tantangan pengumpulan wakaf uang ya. Kita mengetahui bahwa Badan Pusat Statistik mohon dibantu Mbak Vita untuk beberapa suara yang mungkin masuk bisa di-unmute terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Baik. Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi sebelum acara kita mulai, saya sampaikan beberapa tata tertib, diantaranya adalah mute untuk audio ya, ketika acara ini sudah kita mulai, dan nanti monggo ketika pas diskusi dihidupkan lagi, dan insya Allah selama sekitar setengah jam ke depan, dua narasumber kita sudah hadir. Pak Sudi bahkan tadi lebih awal dari para pesertanya. Kami mengucapkan selamat datang kepada Pak Sarmidi dan Pak Huda yang alhamdulillah sudah hadir pada pagi hari ini. Sekali lagi kami mengulang bahwa tantangan pengumpulan wakaf uang ini apalagi di masa pandemi sekarang ini luar biasa. Badan Pusat Statistik sendiri merilis ya di kuartal kedua 2020 ini, dari yang dulu diperkirakan oleh Menteri Keuangan mentok di angka konstruksinya di minus 5,1%, ternyata tembus menjadi minus 5,32%. Ini tentu juga kondisi yang di luar perkiraan, akan tetapi di masa pandemi ini hal ini juga ternyata terus mengalami pertumbuhan, tapi pertumbuhannya minus. Di awal, di kuartal yang pertama minusnya masih sekitar 3, dan di kuartal kedua ini ternyata minusnya mencapai 5,3%. Sebuah kondisi yang memang sudah diperkirakan sebetulnya sejak dari awal, akan tetapi tidak sebegitu besar. Begitupun catatan di Satgas COVID ya, sampai dengan 19 September yang lalu jumlah kasus positif di Indonesia tembus angka 240.000 lebih, dengan jumlah pasien yang meninggal lebih dari 9.500 orang. Ini juga tentu merupakan sebuah tantangan tersendiri ya di masa pandemi ini. Dan saya beberapa kali mengikuti perbincangan yang Pak Noh juga hadir. Sekarang ini kelihatannya saya melihat memang Badan Wakaf Indonesia lagi mengencarkan penghimpunan wakaf uang, tidak hanya melalui nadir-nadir yayasan, akan tetapi juga melalui nadir-nadir lembaga keuangan yang juga sekarang ini aktif luar biasa.
Bapak dan Ibu sekalian, tentu ini menjadi tantangan tersendiri yang nanti mungkin akan diberikan solusi-solusi oleh para narasumber. Tantangan pengumpulan di masa pandemi ini, kalau selama ini mungkin pengumpulan wakaf uang itu bisa melalui event-event seminar, melalui event-event event-event tatap muka langsung. Sekarang ini mungkin karena kondisi yang sedemikian ini mau tidak mau event-event itu berubah menjadi webinar-webinar seperti sekarang ini. Ini juga tidak mudah memang. Begitupun misalkan di Gerakan Wakaf Indonesia sendiri yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Susi, punya gerakan untuk plasma darah dalam rangka untuk memberikan sumbangsih kepada para pasien yang terkena COVID-19 ini ternyata juga tidak mudah. Biaya-biaya yang kemudian keluar untuk pengambilan plasma darah ini menjadi kendala tersendiri. Selain juga para pasien yang sudah sembuh dari COVID ini juga agak takut-takut juga untuk kemudian bisa memberikan donornya kepada yang lain. Insya Allah sebagai pengantar, demikian nanti di sesi awal akan disampaikan paparan selama 30 menit oleh Pak Sarmidi Husna MA terkait dengan tantangan pengumpulan wakaf uang, terutama di masa pandemi ini Pak Sarmidi. Jadi ini membutuhkan kreativitas sebetulnya, membutuhkan ide-ide baru, ide-ide segar. Tentu yang kita hadapi tidak hanya pandemi, tapi juga memperkenalkan generasi muda juga terkait dengan wakaf uang. Tentu kita sadar dari rilis yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia, ternyata indeks literasi wakaf kita di Indonesia ini termasuk yang rendah, ya, termasuk yang rendah, 50 sekian. Jadi itu juga membutuhkan perjuangan juga. Makanya melalui event-event seperti ini kami mencoba untuk memberikan literasi juga. Selain tantangan yang tadi itu, tantangan literasi terkait dengan pengetahuan masyarakat terkait dengan masalah wakaf, terutama masalah wakaf uang ini menjadi tantangan tersendiri juga. Untuk itu kami persilahkan kepada Pak Sarmidi untuk memberikan paparannya. Kami persilahkan Bapak. Terima kasih Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ibu Susi selaku founder dari Gerakan Wakaf Indonesia, narasumber Pak Misbahul Huda dan Pak moderator Pak Ali Hamdan yang saya hormati juga, bapak-bapak dan ibu peserta dan juga panitia seminar ini yang saya muliakan. Pertama-tama terima kasih atas undangannya sehingga pada pagi hari ini saya bisa bersilaturahim dengan bapak-bapak dan ibu-ibu semua untuk membincang terkait masalah tantangan wakaf uang di Indonesia. Mungkin saya tidak bisa menjelaskan apa yang dimaksud oleh Pak Moderator secara spesifik. Mungkin saya akan menyampaikan secara umum-umum saja dan nanti kita perbanyak diskusi. Saya bisa share screen ya? Bisa Pak. Monggo, bisa Pak. Bisa monggo. Oke, baik. Terima kasih. Jadi yang perlu saya sampaikan pertama adalah tujuan hidup manusia. Jadi tujuan hidup manusia itu ada dua, yaitu tujuan hidup yang sifatnya jangka panjang dan juga tujuan hidup jangka pendek. Di dalam istilah kita, istilah Islamnya itu bisa disampaikan bahwa jangka pendek itu dunia hasanah dan jangka panjang itu wafil akhirat. Nah, untuk mencapai tujuan hidup manusia tersebut, tentu dibutuhkan alat. Nah, alatnya apa? Yaitu akal dan juga anfus, seperti yang tertera di dalam
surat At-Taubah ayat 111 dikatakan, disampaikan innallaha ashtara minhum wa amwalahum. Nah, jadi Allah itu telah membeli dari orang-orang mukmin itu anfus dirinya dan juga amwal hartanya untuk diganti dengan surga. Jadi untuk tujuan hidup di dunia hasanah dan wafil akhirati hasanah tidak lain alatnya adalah amwal, yaitu materi yang kita miliki, bisa juga berupa tanah, kebun, pabrik, dan lain-lain, dan juga anfus, yaitu kekayaan yang ada di dalam kepribadian kita, misalnya jabatan kita, profesi kita, skill kita, dan lain-lain yang ada di dalam diri kita. Nah, itulah alat yang harus dimiliki oleh orang yang kepingin tujuan hidupnya itu hasanah fid dunya dan juga hasanah fil akhirah. Nah, karena amwal dan anfus ini adalah alat, maka tidak boleh amwal dan anfus itu dijadikan tujuan. Jadi yang namanya harta dan juga jabatan dan sebagainya itu alat, bukan tujuan. Karena kalau nanti kita menganggap bahwa harta itu sebagai tujuan, jabatan sebagai tujuan, nanti kita akan kehilangan tujuan yang sebenar-benarnya, yaitu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, tentu Islam itu mengakui kepemilikan hak pribadi, tapi di dalam kepemilikan hak pribadi itu tentu harus ada hal-hal yang berfungsi sosial. Di antaranya kan harta seseorang itu, harta muslim, umat Islam itu di dalamnya pasti ada hak-hak orang lain supaya terjadi pemerataan secara ekonomi. Likaila takuna dulatan bainal agniya, supaya harta itu tidak berputar-putar pada orang yang kaya saja, tapi di dalam harta seseorang itu harus ada hak bagi orang-orang yang tidak mampu. Nah, ini Islam sendiri mengakui hal-hal seperti itu. Nah, kalau kita melihat di dalam Al-Qur'an, kata zakat disebutkan 32 kali. Dan kalau digabungkan dengan zakat, infak, sedekah, wakaf, ada setidaknya 115 ayat. Nah, sementara hal-hal yang terkait dengan sholat itu hanya 65 ayat, puasa malah 13 ayat, haji hanya 10 ayat. Ini artinya apa? Kesalehan sosial itu tidak kalah pentingnya dengan kesalehan pribadi. Jadi kita melakukan sholat secara khusyuk, kemudian haji umroh berkali-kali, kemudian puasa Senin Kamis setiap harinya tidak berhenti. Kalau tidak didasari atau tidak dibarengi atau tidak diimbangi dengan kesalehan sosial, itu akan berkurang nilai kesalehan pribadi itu. Jadi kita memang harus menyeimbangkan antara kesalehan sosial dan kesalehan pribadi. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, jadi di antara cara memperoleh fil akhirati hasanah untuk tujuan jangka panjang itu baik, itu ada sebuah hadis yang sangat populer, yaitu idza matal insan in qata amaluhu illa min salasin, illa min shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholihin yaqula. Jadi inilah di antara cara seorang muslim bisa mencapai tujuan jangka panjangnya itu baik, yaitu dengan sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan juga waladin sholihin yaqula, anak soleh yang mau mendoakan orang tuanya. Nah, kalau kita melihat makna sedekah jariyah di dalam beberapa literatur kitab fikih itu, misalnya Imam Nawawi di dalam syarah Sahih Muslimnya menyatakan wa kadzalika shadaqatul jariyatu wa hiya al-waqfu, bahwa makna sedekah jariyah itu adalah wakaf. Imam Khatib Asy-Syarbini dalam Mughni Muqtad juga menyampaikan bahwa
as-shadaqatul jariyatu mahmulatun ingdal ulama'i alal waqfi kama qala Rafi'i fa inna ghairahu minas shadaqati laisat jariyatan. Jadi menurut Imam Syarbini juga demikian, bahwa sedekah jariyah itu adalah wakaf. Nah, sedekah-sedekah lain yang tidak jariyah itu sedekah-sedekah lain yang biasa-biasa saja itu bukan namanya bukan sedekah jariyah. Misalnya ada orang kaya ngasih makan anak yatim. Nah, ketika itu adalah sedekah tapi bukan sedekah jariyah, karena ketika sudah dimakan makanan itu, maka selesailah, bukan mengalir terus di situ, karena dimakan habis, seperti itu. Nah, apa yang dimaksud wakaf? Wakaf itu adalah di sini ada sebuah hadis yang sangat populer juga, di mana ini menjelaskan sedikit tentang apa yang kemudian menjadi rujukan para ulama fikih tentang definisi wakaf, yaitu ketika Sayyidina Umar memperoleh kebun Khaybar yang sangat bagus, kemudian beliau mendatangi Rasulullah menyampaikan bahwa beliau menyampaikan, Sayyidina Umar menyampaikan, fama ta'muruni bihi, apa perintah Anda ya Rasulullah untuk terkait tanah Khaybar itu. Kemudian Rasulullah menjawab, qala in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kalau engkau mau Umar, tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya. Nah, dari situlah Umar kemudian menahan pokok tanah Khaybar itu, kemudian mendistribusikan hasilnya. Dan kemudian Umar menyatakan bahwa tanah itu layu bau asliha, tidak boleh dijual, yuratu tidak boleh dituliskan, walayuhabu tidak boleh dihibahkan. Nah, inilah hadis yang kemudian dijadikan rujukan oleh para ulama untuk mendefinisikan sebuah atau tarif atau definisi wakaf tersebut. Nah, di sini ada saya sampaikan 3 definisi wakaf dari berbagai madhab, dan yang populer di Indonesia adalah madhab ya Imam Syafi'iyah, yaitu terkait yang disampaikan oleh Imam Ramli di dalam kitab Nihayatul Muqtaj, yaitu habsumalin yumkinul intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi ala masrafi mubahin. Jadi yang dinamakan wakaf adalah menahan harta yang bisa diambil hasilnya tanpa mengurangi untuk diberikan kepada sektor yang legal. Nah, ini adalah bagian dari penjelasan definisi wakaf yang diambil dari hadis di atas. Nah, kalau kita melihat sejarah wakaf, tentu sudah banyak yang tahu juga bahwa Rasulullah sendiri juga wakaf berupa Masjid Quba dan juga Masjid Nabawi, dan juga beberapa kebun di Madinah. Kemudian Sayyidina Utsman juga mewakafkan sumur Bi'ru Raumah yang juga sampai sekarang masih bisa dimanfaatkan oleh orang-orang Madinah. Kemudian dari perjalanan Rasulullah dan juga para sahabat, pembesar-pembesar sahabat yang lain, akhirnya para sahabat itu semua melakukan wakaf. Sehingga ada komentar dari dari seorang sahabat yang menyatakan bahwa lam yakun ahadun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam du maqdiratin illa waqafa. Jadi tidak satupun sahabat Rasulullah yang mampu itu tidak melakukan wakaf. Jadi sahabat Rasulullah itu semuanya yang mempunyai harta itu melakukan wakaf. Artinya apa? Wakaf pada zaman Rasulullah dan sahabat menjadi lifestyle atau gaya hidup para sahabat pada saat itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan,
setelah zaman sahabat, saya kira kita juga tahu bahwa ada Universitas Al-Azhar yang sangat terkenal sampai sekarang biaya atau biaya untuk mahasiswa maupun dosen di sana juga berasal dari wakaf. Kemudian ada sejarah wakafnya Habib Buga dari Aceh yang sampai sekarang tanah wakafnya Habib Buga menjadi hotel yang juga manfaatnya sampai sekarang masih ada, diterima oleh masyarakat Aceh. Setiap tahunnya itu tidak kurang dari 22 miliar diberikan kepada jamaah asal Aceh. Kemudian dalam sejarah, dalam riwayat juga sudah dilakukan sejak abad kedua Hijriah. Itu umat Islam juga sudah mengenal yang namanya wakaf uang atau wakaf tunai, di mana Imam Zuhri melakukan wakaf dinar dan dirham, sehingga apa yang disampaikan Imam Az-Zuhri ini menjadi rujukan bolehnya wakaf uang secara di dalam Islam. Nah, melihat cerita di atas, tentu ada dua model wakaf, yaitu al-waqfu al-mubasir, wakaf yang secara langsung manfaatnya diterima oleh masyarakat, misalnya orang wakaf masjid, kemudian manfaatnya langsung diterima. Kemudian ada juga al-waqfu al-istismari, yaitu wakafnya harus dikelola dulu, baru hasilnya dimanfaatkan. Seperti wakaf uang itu adalah bagian dari wakaf al-istismari, sehingga pokok wakaf uang harus dikelola, harus diinvestasikan, kemudian hasilnya baru bisa didistribusikan. Itu yang model wakaf yang sampai sekarang masih berlaku di dalam pengembangan wakaf. Nah, saya kira ini rukun wakaf sudah pada tahu semua. Saya lanjut saja. Peluang wakaf uang di Indonesia. Saya kira terkait peluang, tentu kita juga ketika pada tahun 2002 MUI mengeluarkan bolehnya wakaf uang yang juga merujuk dari pendapat Imam Zuhri tadi, saya kira ini adalah peluang bahwa di Indonesia wakaf uang sudah dibolehkan atau hukumnya jaiz. Ini sangat bisa dijadikan rujukan ataupun sosialisasi mengenai bolehnya wakaf uang. Yang selanjutnya di dalam peraturan perundang-undangan, setelah adanya fatwa wakaf bolehnya wakaf uang, di dalam aturan perundang-undangan kita, Undang-Undang 41 tahun 2004 juga memasukkan klausul bolehnya wakaf uang, yaitu wakaf uang diatur wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri. Nah, ini artinya secara fatwa keagamaan sudah ada, kemudian secara aturan perundang-undangan juga sudah berlaku. Kemudian di PP juga demikian disampaikan ada aturan terkait wakaf uang, penjabaran dari Undang-Undang Wakaf. Nah, peluang lainnya adalah Muslim kelas menengah di Indonesia meningkat. Ini sebenarnya data sebelum adanya COVID. Saya kira setelah adanya COVID perlu ditinjau lagi apakah tetap masih kelas menengah masih meningkat atau malah justru menurun. Nah, kalau memang data ini masih berlaku, maka ini menjadi peluang di mana wakaf uang juga akan bisa menyasar kepada Muslim kelas menengah. Yang selanjutnya, kalau kita menghitung potensi umat Islam se-Indonesia itu, saya kira per tahun wakaf uang itu bisa terkumpul 71,8 triliun. Ini adalah potensi, tapi
untuk merealisasikan potensi ini saya kira amat sangat susah kalau belum dilakukan upaya-upaya kerja yang sangat luar biasa seperti apa yang dilakukan GWI, teman-teman nadir yang lain juga harus kerja keras untuk merealisasikan potensi ini. Nah, saya kira saya perlu menyampaikan juga perbedaan wakaf uang dan wakaf melalui uang. Tadi juga Bu Susi sudah menyampaikan bahwa kalau ada wakaf melalui uang dan juga ada wakaf uang. Jadi kalau wakaf uang itu wakaf yang dilakukan oleh wakif menyetorkan uang di rekening LKSPWU atas nama nadir wakaf uang. Nah, nanti rekening nadir wakaf uang ini yang menerima wakaf uangnya dan nanti wakaf uang yang ada di rekening nadir itu bisa dikelola atau diinvestasikan di produk perbankan syariah ataupun di sektor real. Nah, itu di sini kalau wakaf uang itu yang wajib ditahan pokoknya, yang wajib dijaga pokoknya adalah nilai uangnya. Tapi kalau wakaf melalui uang itu semacam orang yang berwakaf untuk tanah pembangunan masjid misalnya, tapi wakafnya adalah dengan cara mengkapling atau mewakafkan per meter dari tanah itu, kemudian uang itu dibelikan tanah untuk masjid, sehingga ini adalah wakaf melalui uang. Yang ditahan adalah pokok tanahnya yang ditahan, bukan uangnya. Nah, inilah perbedaan antara wakaf uang dan wakaf melalui uang. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, saya kira tantangan penghimpunan wakaf uang di Indonesia pertama adalah ini, terutama di Indonesia itu mayoritas orang Indonesia atau Muslim Indonesia itu mengikuti madhab Syafi'iyah, di mana jumhur ulama baik Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan sebagian Hanafiyah wakaf dengan uang atau cash wakaf hukumnya tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat wakaf. Adapun menurut sebagian Hanafiyah diperbolehkan. Nah, inilah karena yang memperbolehkan wakaf uang ini adalah Hanafiyah, maka tantangan kita adalah bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat Muslim di Indonesia yang mayoritas Syafi'iyah bisa menerima pendapat Hanafiyah yang membolehkan wakaf uang. Saya kira bisa dengan melalui cara di mana pendapatnya Syafi'iyah juga, bahwa kalau terkait ibadah, saya kira kita bisalah menggunakan dalil yang sahih dari hadis maupun Al-Qur'an. Kemudian tapi kalau menggunakan terkait dengan muamalah itu bisa menggunakan pendapat yang tidak mayoritas. Seperti wakaf uang ini, pendapat Hanafiyah ini tidak mayoritas, tapi boleh dipakai karena ini terkait hal-hal muamalah atau ekonomi. Ada sebuah pepatah atau kaidah di mana idza sohal hadis fahuwa madhabi, itu kata Imam Syafi'i ketika dalam hal ibadah, saya kira idza sohal hadis fahuwa madhabi. Tapi kalau dalam hal muamalah, saya kira bisa menggunakan kaidah idza sohal maslahah fahuwa madhabi. Ketika itu ada kemaslahatan, misalnya wakaf uang di situ ada kemaslahatan, maka itu adalah pendapat saya, bisa diambil juga. Nah, ini hal-hal penting yang trik untuk bagaimana mensosialisasikan pendapat Hanafiyah ini kepada orang-orang yang menganut mayoritas Syafi'iyah. Tentu benar apa yang disampaikan oleh Pak Ali tadi, bahwa tantangan kita adalah masalah literasi, di mana ini yang khusus wakaf uang
literasi hasil survei, hasil penelitian yang dilakukan oleh BKF, Kementerian Keuangan, bahwa berdasarkan survei yang telah dilakukan dengan total 793 responden, literasi wakaf uang itu 0,472, artinya sangat rendah, di bawah 5. Kalau literasi wakaf masih di atas 55, masih di atas 5 meskipun di bawah lebih di bawah 6. Nah, ini kalau wakaf uang tentu sangat rendah literasi itu. Nah, ini yang menjadi tantangan kita untuk melakukan sosialisasi dan literasi terkait wakaf uang tersebut. Nah, yang kedua yang terkait hasil survei BKF juga, bahwa kesimpulannya adalah sebagian besar responden sudah mengerti mengenai istilah wakaf serta perbedaannya dengan zakat, namun masih banyak responden yang masih menganggap bahwa wakaf sama dengan infak dan sedekah. Ini 48%. Sebagian besar responden belum pernah mendengar istilah nadir dan wakaf uang. Nah, ini mayoritas masih belum mendengar istilah nadir aja belum, dan juga wakaf uang. Hampir seluruh responden belum memahami pengelolaan dan peruntukan hasil wakaf uang dari lembaga tempat mereka berwakaf. Jadi inilah hasil penelitian yang menjadi tantangan kita terkait literasi kepada masyarakat soal terutama wakaf uang. Tentu tantangan dalam crowdfunding wakaf uang adalah tadi sudah saya sampaikan terkait persepsi dan informasi. Jadi yang pertama adalah literasi, saya kira sangat menjadi tantangan kita untuk melakukan literasi, terutama khususnya wakaf uang. Kemudian akuntabilitas pengembangan dan pengelolaan harta wakaf. Jadi jangan sampai masyarakat itu ragu melakukan wakaf uang. Ini adalah tantangan kita juga. Kemudian kredibilitas. Nadir harus qualified, mempunyai pengalaman dan mempunyai reputasi. Ini yang juga terkait trust masyarakat terhadap nadir. Kalau nadirnya dapat dipercaya oleh masyarakat, saya kira mereka tidak akan ragu melakukan menyampaikan atau mengumpulkan wakafnya kepada nadir-nadir tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah transparansi. Nah, sebagai nadir harus melakukan transparansi yang sangat ketat dan juga perlu juga saya kira melakukan laporan-laporan secara terbuka hasilnya, baik hasil penghimpunannya maupun hasil kelolaannya kepada masyarakat dan juga kepada Badan Wakaf Indonesia. Yang selanjutnya tentu ini yang juga disampaikan oleh Pak Ali tadi, bagaimana melakukan pemasaran. Kemampuan dalam coverage dan meyakinkan calon wakif untuk berwakaf itu juga bagian dari tantangan kita, dan juga tantangan kita adalah kemudahan transaksi serta keamanan data donatur atau wakif. Nah, ini juga bagian dari tantangan kita untuk melakukan wakaf uang. Nah, solusinya tentu apa yang menjadi tantangan di atas harus dibuatkan menjadi solusi, yaitu terkait persepsi yang baik karena mendapatkan informasi yang menarik. Jadi supaya wakif calon wakif itu mau menjadi wakif, tentu perlu adanya informasi yang menarik, program yang menarik, artikel-artikel yang menarik, foto-foto yang menarik, video-video yang menarik, yang sehingga dia tertarik untuk melakukan wakaf. Baik itu disampaikan melalui media sosial ataupun aplikasi digital. Nah, ini tantangan kita untuk membuat wakaf atau program wakaf uang itu menjadi menarik bagi calon wakif. Sosialisasi digital tentu harus segera perlu digalakkan. Kemudian transparansi mendukung kredibilitas. Jadi transparansi nadir dalam menerima wakaf uang dan juga wakaf produktif lainnya tentu harus
dikedepankan supaya orang itu tidak kapok mendonasikan hartanya untuk diwakafkan karena kelalaian nadir yang melakukan mengelola tidak profesional. Kemudian kemudahan transaksi tentu harus kita lakukan sesuai dengan eranya sekarang, baik membuat caranya bagaimana orang itu mudah berwakaf uang. Saya kira ini akuntabilitas meningkatkan keyakinan atas wakaf produktif berjangka. Nah, ini yang belum banyak tahu juga adalah wakaf uang berjangka. Ini juga perlu juga disosialisasikan sehingga masyarakat mulai tahu akuntabel iya, kemudian produk-produk wakaf uang atau program-program yang dilakukan untuk wakaf uang juga harus dibuat semenarik mungkin. Terakhir, saya kira apa yang harus kita lakukan tentu saya kira kita perlu meningkatkan jumlah wakif. Jadi untuk meningkatkan jumlah wakaf uang tentu tadi harus dilakukan literasi dan kesadaran. Kemudian meningkatkan cara penghimpunan wakaf uang, harus kreatif, inovatif dan memanfaatkan digital dividend supaya menarik, misalnya menggunakan kreativitas berupa platform, kemudian sekarang sudah muncul blockchain, baik dengan cara wakaf uang melalui pendataan blockchain dan sebagainya. Itu bisa juga dilakukan. Kemudian meningkatkan kompetensi nadir. Nadir tidak boleh, apalagi ini adalah wakaf uang, saya kira perlu hati-hati karena nadir yang mengelola wakaf uang itu diwajibkan untuk menahan pokok wakaf uangnya, bukan membagikan uangnya. Saya kira ini harus hati-hati karena perbedaan antara wakaf uang dan wakaf tanah. Kalau nadir mengelola wakaf tanah itu kok mengalami kegagalan, maka tanahnya tetap masih ada. Tapi kalau gagal dalam mengelola wakaf uang, saya kira ini adalah bencana bagi kita, bagi nadir, karena uang pokoknya juga akan ikut hilang. Oleh karena itu, meningkatkan kualitas sistem tata kelola wakaf uang patut digalakkan dan juga diversifikasi pengelolaan wakaf uang dengan minimal risk. Jadi tadi apa yang saya sampaikan bahwa resiko mengelola wakaf uang itu lebih tinggi ketimbang mengelola wakaf tanah. Nah, untuk itu saya kira kita perlu meningkatkan itu semua dan yang perlu kita tingkatkan sekarang adalah meningkatkan semangat untuk memulai meski dari yang kecil. Jadi marilah kita mulai, nadir-nadir di Indonesia memulai menghimpun wakaf uang dengan baik, sehingga meskipun dari kecil nanti lama-lama akan menjadi besar. Karena kita tahu bahwa wakaf uang itu sebagaimana dana abadi umat yang ada di haji itu, kalau kita lihat dana abadi umat di haji itu sekarang ada 3 triliun, itu per tahunnya itu sekitar 250 miliar. Itu yang pokoknya dana abadi umat itu tetap ditahan, tapi yang hasilnya, yaitu hasil investasinya yang 250 miliaran itulah yang baru didistribusikan. Nah, nanti ke depannya wakaf uang itu bisa seperti itu, bisa dilakukan seperti itu. Kalau sudah terkumpul bisa sampai triliunan, saya kira manfaatnya juga akan semakin besar. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, nanti bisa dilanjut dengan diskusi. Terima kasih. Dari saya cukup sekian, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembali ke moderator. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengaturkan terima kasih kepada Pak Sarmidi Husna. Luar biasa kata Pak Huda, katanya sudah komplit ini Pak, sudah paket komplit ini tadi katanya seperti itu. Jadi
luar biasa. Jadi memang tantangan utamanya pada literasi, kemudian kemampuan nadir yang amanah atau dalam bahasa kita mungkin profesional seperti itu ya, dan kemampuan untuk diversifikasi produk agar menarik kemudian untuk dipasarkan. Baik, untuk melengkapi Pak Sarmidi ini, alhamdulillah. Kalau ini Pak, apa namanya, narasumber yang wajib selalu hadir bersama kita. Ada Pak Misbahul Huda yang insya Allah akan menambahkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sarmidi. Saya melihat ini kalau menjadi sebuah makalah luar biasa ini Pak Sarmidi, untuk menjadi tantangan bagi kita juga sebetulnya untuk melengkapi di masa pandemi ini, bagaimana kita menjadi pedoman juga bagi kita agar di masa pandemi ini kita bisa tetap melakukan penghimpunan wakaf uang dengan berbagai macam produk crowdfunding ya yang tadi sudah ada. Ini sebentar saya coba sapa beberapa teman-teman yang hadir pada siang hari ini. Ada teman-teman dari BPRS yang kemarin saya mencoba untuk share, ada beberapa yang hadir, alhamdulillah. Bahkan ketuanya sudah hadir juga ini kalau nggak salah Pak Gozi. Kemudian ada teman-teman dari LAS ya, dari teman-teman LAS. Tadi Pak Sigit, alhamdulillah dari Jogja juga, alhamdulillah hadir juga. Teman-teman lembaga keuangan juga hadir. Dan beberapa akademisi ini saya coba lihat. Baik, kita sempurnakan untuk paparan yang kedua ini oleh Pak Misbahul Huda. Tadi Pak Sarmidi alhamdulillah tepat 30 menit. Saya juga ngitungnya loh, kok tepat sekali ini 30 menit. Nanti kita akan lanjutkan dengan forum diskusi setelah Pak Misbahul Huda. Monggo kami persilakan Pak Misbahul Huda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bu Susi, Pak Sarmidi, Pak Ali, ada beberapa tokoh, Pak Sigit, Pak Gozi, dan lain sebagainya. Mohon izin, saya akan mengikat saja dengan beberapa kalimat. Karena sudah lengkap sekali tadi. Saya kira ada tantangan kenapa wakaf ini meskipun undang-undangnya sudah diundangkan tahun 2004 nggak kunjung jalan, literasinya pun masih rendah, bahkan Jawa Timur urutan ke-12 indeks literasi juga rendah. Nah, ada 4C, yaitu perlunya campaign, kemudian kreativitas, kemudian kompetensi nadir, dan convert ya, bagaimana agar lebih membumi, kira-kira begitu. Yang pertama langsung saja campaign. Saya kira kita semua para pelaku wakaf ini perlu habis-habisan campaign. GWI sudah memposisikan diri untuk itu. Bekerja sama dengan kira-kira belasan perguruan tinggi ya, negeri maupun swasta di Jawa Timur. Kemudian untuk apa? Literasi para mahasiswa sahabat wakaf yang kita harapkan mereka akan menjadi kelas menengah baru yang akan melakukan perubahan sosial ini. Sudah di radio pun Suara Muslim yang jangkauannya juga Jawa Timur sampai ke Jawa Tengah, itu kita setiap 2 Jumat sekali memberikan literasi pentingnya. Nah, di samping campaign, saya kira perlu pendekatan yang humanis, ya, tidak hanya pendekatan yang syar'i, bahwa betul wakaf ini tidak menunggu kaya, karena diwajibkan, dianjurkan kepada siapa saja. Beda dengan zakat butuh nasab, wakaf tidak butuh nasab. Yang penting ada kemauan, tidak harus menunggu kemampuan. Diberi apresiasi bahwa wakaf ini memposisikan strata manusia untuk tingkat tertinggi, khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, derajat karakter tinggi manusia itu memberi, ya, berkontribusi. Ya, urutan kedua menerima, urutan ketiga meminta, paling rendah meminta-minta. Kalau kita mau menjadi bermartabat di muka bumi maupun di akhirat, maka giving is giving. Ya, bukan taking. Nah, kita ke humanis juga giving is receiving. Sering ke berbagai forum saya sampaikan bahwa kalau kemudian kita memberi, maka
balasannya tidak hanya di akhirat tetapi juga di dunia. Giving is receiving, more you give, more you get. Ayatnya adalah wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa, kata orang Surabaya, gelek memberi karena Allah bukan karena manusia, lalu yakin, harus yakin akan adanya balasan kebaikan dari Allah, maka hidupmu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak saya menasehati, le sing entengan tulung lian yo nak. Ya, memberi, membantu, ya, jangan perhitungan. Allah gak tidur, nak. Kalau kamu gak dibalas oleh orang lain, Allah akan menggerakkan tangannya orang lain untuk menolong kamu. Kalaupun tidak, Allah akan menolong dengan lewat tangan orang lain, cucu, anak cucumu. Nah, secara kesadaran bahwa pemberian ini tidak hilang, bukan hanya pendekatan kewajiban, saya kira konten campaign yang harus kreatif kita coba kembangkan. Ya, sekarang itu azasnya azas manfaat. Kalau hanya azas syariat, kita alah dalil yo iku balik agak kurang menarik. Baik, yang kedua butuh kreativitas. Ya, karena apa? Wakaf dengan 4M itu demikian kuat melekat. Ya, masjid, musola, makam, madrasah kuat sekali melekat. Digeser pemahamannya kepada wakaf uang, Pak Sarmidi menyampaikan tingkat literasi se-Indonesia masih rendah sekali, ya, di bawah 5%. Itu PR buat kita semua. Nah, oleh karena itu butuh kreativitas. Bagaimana agar wakaf uang ini tidak model lama, tetapi dikombinasikan dengan platform, ada blockchain, beberapa sudah membuat platform wakaf. Misalnya aku berbagi, kami berwakaf, macam-macam. Cara pembayarannya pakai payment gateway, ya, entah model pakai apa itu, pakai barcode itu ya, rekening itu, ataukah pakai ada OVO, ada Dana, ada punyanya Telkom itu, saya lupa ya. Pakai gitu. Sehingga orang dengan mudah jam 2 malam, jam dini hari sadar, ingat, pegang gadget, kemudian kirim untuk berwakaf. Yang menarik, kami mencoba dengan satuan yang sangat kecil, hanya mungkin 10.000, 20.000 sebulan. Itu disurvei, ternyata masuk itu tidak siang hari, ya. Betul Bu Susi ya, atau Mbak Vita ya. Ada yang masuk itu tengah malam. Betul, ya? Pak. Jam 2, jam 3, subuh, itu nggak tahu. Apakah tiba-tiba habis tahajud dia dapat wangsit atau dapat hidayah, kira-kira begitu. Ya, aneh. Ya, dini hari dia take action untuk giving dengan wakaf. So, saya kira kita tidak boleh putus asa. Terus memberikan campaign, penyadaran, ya, soal memberi atau tidak, biarlah Allah yang membuka hidayah hatinya. Tugas kita hanya menyampaikan dan menyampaikan. Kreativitas. Sehingga dengan tadi tidak hanya modern karena pakai platform dan payment gateway, tetapi murah, ya, karena hanya dengan 20.000, 10.000 bisa tercapai. Yang ketiga, mudah terjangkau, just on click, ya, kapanpun, dimanapun kita bisa berwakaf. Nah, yang ketiga saya kira kompetens, ya. Tadi Pak Sarwi sudah menyampaikan menyangkut kredibilitas, ya, menyangkut kapasitas si para nadir untuk GCG, ya, transparansi dan akuntabilitas ini yang akan menentukan. Nah, saya kira mohon maaf Pak Sarmidi, ini juga domain BWI untuk betul-betul memberikan sertifikat nadir kepada lembaga nadir yang betul-betul mempunyai kompetensi. Karena ini berbeda dengan panitia zakat, berbeda dengan panitia infak yang tidak tinggal mengumpulkan, membagi, ya, kepada yang berhak mauquf alaih atau pada muzaki, pada yang berhak menerima. Tetapi ini butuh pengembang. Nah, pengembang ini, pengelola ini yang sulit sekali. Di Jawa Timur ada sekitar 40-an lembaga yang sudah bersertifikat nadir. Kata teman BWI Jatim, setelah dapat sertifikat berhenti, tidak move on. Kenapa? Pikir saya bersama teman-teman, karena profesionalitas, amanah-amanah.
ya. Kemudian aspek integritas, tetapi barangkali profesionalitas di dalam mengembangkan, ya. Tidak hanya butuh ahli agama, tetapi ini butuh lembaga-lembaga profesi. Maka saya silaturahmi kepada Ikatan Arsitek, kepada Kadin, kepada Properti, ini butuh mereka untuk menjadi mendevelop, ya, tanah yang diwakafkan, gedung yang diwakafkan, uang yang diwakafkan ini untuk apa? Agar tepat, ini butuh para ahli di semua bidang profesi. Nah, saya kira kompetensi Nadir untuk membangun sinergi semua kekuatan ahli dan profesi ini akan menentukan, ya, pengumpulan wakaf ini move on atau berhenti di tempat. Terakhir convert, saya kira paket-paket wakaf yang tadi apakah suku, apakah memanfaatkan CSR-nya, apakah memanfaatkan dana-dana masjid, uang kas masjid yang sekarang numpuk nggak bisa tidak diberikan. Saya kemarin ke Pak Ayubi di Gresik, ternyata juga ada dana wakaf yang tidak diproduktif, yang belum diproduktifkan 2M. Nah, kalau kemudian itu kita coba kerjasamakan, ada lembaga-lembaga produktif yang aman, yang bisa mengembangkan dana itu dengan tingkat bagi hasil bisa 2 kali lipat ketimbang perbankan syariah. Insya Allah. Misalnya begitu. Nah, terima kasih. Itu butuh kreativitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Huda atas paparan singkatnya. Cukup 4C saja untuk melengkapi Pak Sarmidi tadi, insya Allah. Karena waktu zuhur yang semakin mepet di wilayah Surabaya dan sekitarnya, mungkin kalau Pak Sarmidi di Magelang sebentar lagi barangkali ya, juga sama ini 10 menit barangkali atau 15 menit yang akan datang. Kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk memberikan pertanyaan, kita berdiskusi pada siang hari ini. Bisa angkat tangannya atau kemudian bisa menuliskan pada chat juga kami persilahkan. Saya pikir karena waktu yang agak mepet, 2 atau 3 pertanyaan kami persilahkan. Monggo. Ini yang, Malang ternyata sudah masuk waktu zuhur. Ada yang sudah izin live karena memang sudah masuk wilayah zuhur ini. Masuk waktu zuhur, mohon maaf. Kami persilakan Bapak dan Ibu sekalian. Pak Sarmidi tadi, mohon izin bertanya. Pak Sigit, kami persilahkan Pak Sigit. Bisa dinyalakan mikrofonnya untuk kemudian. Baik, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun Pak Dr. Ali Hamdan atas waktunya. Pengelolaan wakaf uang itu teorinya sangat luar biasa. Cuman prakteknya yang kemudian tidak mudah ya. Dulu sebenarnya tahun 2016 akhir ya, saya akhir kepengurusan di Al-Falah itu kita pernah ada proyek di OJK gitu. OJK itu punya proyek bukan wakaf sebenarnya. Pak Dr. Lemdan kalau nggak salah juga sempat nanti ke sana ya. Nah, itu kalau dikelola bagus sebenarnya, cuman kita ganti direkturnya OJK terus mandek. Nah, mungkin begini ya, saya pernah ke Singapura ya, jalan-jalan ke sana mendampingi Prof. Romrawi ya, mengunjungi mitra masjidnya Al-Falah di sana. Itu yang menarik begini Pak, di Singapura itu masjid mitra kami, namanya Masjid Darul Aman di Eunos ya, daerah Eunos dekat airport Singapura itu, mereka bilang, Pak kami saving dananya yang di bank tidak banyak. Nah, kita heran loh, wong Singapura kok kayak duitnya orang yang ngene bank. Terus ditaruh di mana? Nah, mereka bilang diinvestasikan ke waris, holding pengelola wakaf di Singapura menikah. Nah, itu menjadi menarik karena yang saya tangkap tuh begini, beliau menyampaikan kalau di waris itu investasinya itu kalau menginvestasikan uang ya, kalau investasinya itu beruntung berhasil ya, itu memperoleh bagi hasil. Tapi kalau rugi, babonnya dikembalikan. Jadi tidak berkurang. Nah, ini menarik ya sebenarnya. Nah, saya berpikir kalau ada lembaga holding semacam waris itu ada di Indonesia ya, yang sangat kompeten itu ya, bisa mengelola dana umat, ya, itu lebih kita ini potensinya jauh lebih besar daripada Singapura. Singapura itu isinya meng piro sih? Karo Surabaya mungkin lebih besar Surabaya gitu ya. Seperti itu. Nah, mungkin ini mungkin tantangan ya ke gerakan wakaf Indonesia ya.
mewujudkan atau menggandeng holding seperti ini. Terus yang kedua, mohon maaf ya kalau boleh ya, yang kedua, kami di lembaga amil zakat ya, kami punya mindset begini terkait dengan wakaf uang, wakaf produktif itu ya. Kami itu baru pengen menjajaki, kita punya donatur yang punya usaha ya, franchise semacam fried chicken itu ya, belum sebesar KFC ya, tapi yang kecil-kecilan itu. Kita baru pengen menghitung ya, ini salah satu implementasi ya kira-kira. Kita baru pengen menghitung untuk membuat satu franchise itu, satu counter, satu rumah makan itu butuh dana berapa, misalnya 100 juta aja. Nah, kami itu pengen menghimpun dana 100 juta dari masyarakat. Nah, kemudian kita investasikan ke donatur kita yang memang sudah punya usaha yang sudah jalan. Beliau punya 15 counter ya, 15 titik ya. Yang sudah teruji, memang sudah teruji. Sehingga dijadikan counter ke-16 itu resikonya lebih kecil menurut saya. Nah, kami agak berbeda dengan beberapa las yang lain. Yang las yang lain itu begini. Dari 15 counter itu kalau mereka bilang gini, yang satunya buat kami saja gitu ya. Jadi tinggal 14 lah, kasihan malah pengusahanya. Nah, kalau saya itu bagaimana menambah ya, ditambah satu dengan dana dari umat ya, dan dikelola oleh orang-orang yang kapabel. Maaf, Meniko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sigit. Ini dari Jogja ini Bapak dan Ibu sekalian. Monggo kami persilahkan Pak Sarmidi barangkali menanggapi terkait dengan dua pertanyaan dari Pak Sigit. Baik, terima kasih Pak Sigit. Saya kira bukan pertanyaan ya, itu beliau menyampaikan pengalamannya. Terima kasih pengalamannya. Memang wakaf di Indonesia itu berbeda dengan wakaf-wakaf di luar negeri. Kalau kita melihat data-data di luar negeri itu wakaf lebih dikedepankan ketimbang zakat misalnya. Kementeriannya aja namanya Wizaratul Auqaf. Tidak ada Kementerian Agama, tapi adanya Kementerian Wakaf. Nah, ini kan sangat berbeda dengan di Indonesia. Nah, perbedaan lagi diantaranya adalah hampir semua negara di Timur Tengah dan negara Islam di Afrika itu rata-rata wakaf dikelola oleh negara. Wakaf itu dikelola oleh negara. Sedangkan di Indonesia wakaf itu dikelola oleh nadir masyarakat kan itu. Nah, misalnya di Arab Saudi itu semua wakaf berupa masjid yang produktif, yang tidak itu dikelola oleh negara. Seperti wakafnya Habib Buga itu tadi yang saya sampaikan itu, yang dari Aceh itu dikelola oleh negara. Nadirnya negara. Nah ini badan wakaf negara sehingga rapi gitu. Nah kalau kita itu masjid segitu banyak masjid wakaf itu nadirnya adalah orang per orang di masyarakat sehingga kita juga tidak bisa mengatur per orang itu. Nah ini kesulitan kita di Badan Wakaf Indonesia sendiri itu ketika ada Badan Wakaf Indonesia, tentu Badan Wakaf Indonesia kan tidak punya apa yang dikelola karena yang dikelola adalah miliknya masyarakat. Nah ini sebuah perbedaan yang tentu sudah menjadi pilihan dari pembuat undang-undang kita bahwa memang wakaf itu dikelola oleh nadir. Meskipun Badan Wakaf Indonesia juga bisa menjadi nadir skala nasional dan internasional, tapi sekarang juga meskipun sudah 10 tahun lebih Badan Wakaf Indonesia itu yang dikelola juga belum begitu banyak. Nah ini adalah tantangan dari Badan Wakaf Indonesia sendiri untuk sosialisasi wakaf, baik untuk nadir secara umum ataupun nadir Badan Wakaf Indonesia. Nah kami mencoba kerjasama dengan Kementerian Keuangan, OJK dan juga Bank Indonesia supaya BWI ini menjadi nadir induk. Jadi nadir induknya adalah BWI, nanti bermitra dengan nadir-nadir yang lain yang bisa nanti mewujudkan program-program secara bersama. Nah ini gagasan yang sedang akan dikembangkan oleh yang didorong oleh KNKS juga supaya BWI menjadi nadir induk terutama yang terkait wakaf uang. Nah ini masih dalam percobaan, tidak tahu bagaimana ke depannya, mudah-mudahan juga berhasil itu terkait wakaf uang. Nah saya kira
itu yang bisa saya sampaikan menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Sigit. Terima kasih Pak Sigit. Saya kira Al-Falah juga bisa menjadi percontohan nadir maupun amil yang sangat bagus, percontohan dari untuk las ataupun nadir yang lain. Terima kasih Pak Sigit. Itu Pak Hamdan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik. Oke, matur nuwun Pak Sarmidi. 2 pekan lalu sebetulnya kami juga pernah berdiskusi dengan Brother Zaini Usman ya, dari CEO-nya Waris itu sempat menyampaikan pengelolaan dana 7 triliun di sana itu hanya dikelola oleh 30 orang gitu ya. Begitu luar biasanya ini. Artinya sebetulnya tantangannya ke depan memang ketika nanti mungkin ada revisi undang-undang wakaf ya ke depan. Barangkali BWI punya diberikan kewenangan yang jauh lebih luar biasa sehingga bisa mendirikan PT yang kemudian bisa mengelola wakaf ini jauh lebih powerful dibandingkan dengan posisi yang sekarang ini jauh lebih baik lagi. Sebetulnya harapannya dengan nadir-nadir yang profesional ini seperti GWI diharapkan memang menjadi percontohan pengelolaan dana-dana wakaf oleh Bu Susi, Pak Misbahul Huda ini sebetulnya menjadi percontohan harapannya seperti itu nanti ke depan sehingga ya sampai ke level waris itu sebenarnya bisa lah kalau di Indonesia karena jumlah orang Islamnya juga jauh lebih banyak, potensinya juga jauh lebih luar biasa. Ini ada pertanyaan yang kedua terkait dengan wakaf buku yang ada di chat itu ya, pengen berwakaf, seseorang itu mewakif memberikan uang, kemudian dibelanjakan buku, baru kemudian disalurkan ke lembaga yang membutuhkan. Ini mungkin tadi paparan terkait dengan wakaf melalui uang gitu Pak Sarmidi kira-kiranya ya. Ya. Wakaf baik. Untuk buku. Ini benar bagian dari wakaf melalui uang, kemudian uangnya itu dibelikan buku atau dibelikan mushaf Al-Quran kan gitu. Jadi nanti yang dijaga keutuhannya itu adalah bukunya, bukan uangnya. Uangnya kan dibelikan buku. Sudah. Saya kira itu namanya wakaf melalui uang, bukan wakaf uang. Baik, itu wakaf melalui uang. Tadi yang bertanya insya Allah sudah terjawab. Terakhir mungkin sedikit ada closing statement barangkali dari Pak Sarmidi dan Pak Misbahul Huda, mengingat sudah waktu zuhur. Kami persilakan yang pertama Pak Sarmidi terlebih dahulu barangkali menyemangati kita yang sekarang ini lagi berupaya keras untuk menjaga amanah agar kita ini bisa profesional. Monggo Pak Sarmidi. Baik, terima kasih Pak Ali, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya, terutama Bu Susi, Pak Misbah, dan Pak Ali. Yang perlu kita lakukan untuk pengembangan wakaf, terutama wakaf uang adalah semangat kita. Tadi sudah saya sampaikan, tidak mungkin waris bisa mengumpulkan 7 triliun itu, langsung 7 triliun tidak mungkin. Pasti melalui dari kecil. Nah, jadi marilah kita mulai dari kecil, dari 1 juta, 10 juta, 100 juta. Nanti lama-lama kalau dikumpulkan dari beberapa orang di Indonesia itu akan menjadi besar. Jangan pandang kecilnya, tapi kalau dikali dengan orang banyak itu akan menjadi besar. Dan jangan pandang kecilnya, kalau itu dikalikan berkali-kali, misalnya wakaf uangnya itu setiap hari, per minggu, setiap bulan, itu nanti juga akan besar. Nah, itulah yang perlu kita tingkatkan dari sisi jumlah, tingkatkan dari sisi keseringannya, dan tingkatkan dari sisi orang yang melakukan wakif yang calon wakif yang mau melakukan wakaf uang. Saya kira itu, dan juga yang penting lagi adalah orang itu kalau kita beri pilihan, misalnya kalau kita di masjid itu ada kotak amal infak dan kotak amal wakaf. Itu kalau orang mendapatkan pemahaman yang benar dan baik, saya kira akan memilih kotak wakaf daripada kotak infak. Karena kalau kotak infak itu akan habis, kalau wakaf itu nanti kotak wakaf akan dikelola secara benar dan pahalanya akan mengalir terus. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Pak Ali, Bu Susi, Pak Misbah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Misbah, monggo Pak Misbah Huda. Yes, mohon izin. Saya kira sedemikian besarnya potensi yang disampaikan Pak Sarmidi, kita harus mengerjakan wakaf ini tidak dengan setengah hati atau separuh waktu, tetapi harus sepenuh hati. Ya, maknanya adalah tidak henti-hentinya kita melakukan literasi. Yang kedua, melihat kompetensi nadir itu masih menjadi big problem seperti laporan Pak Sarmidi. Saya kira BWI ke depan ingin membuat sekolah wakaf. Ya, tidak harus bertitel, tetapi paling tidak ya dia mempunyai kompetensi bukan hanya aspek syar'i, tetapi bagaimana aspek pengelolaan ya, memberdayakan atau menternakkan tadi, termasuk kompetensi kalau dia tidak mempunyai keahlian itu membangun sinergi dengan para pengusaha, para ahli yang memang sudah mempunyai trusted, kepercayaan untuk menjadi pengembang apapun misalnya gitu ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang kedua, saya kira kita tidak hanya berwacana, berwawasan, mungkin pada kajian ke depan kita akan melakukan penawaran lelang wakaf ya dengan program-program paket yang sudah tanda petik diamanahkan kepada kami GWI. Kami juga bingung bagaimana mengeksekusinya. Nah, siapa tahu lewat forum ini kita mencoba dari yang kecil beberapa paket program wakaf, entah program wakaf untuk peternakan, untuk kemudian pengembangan bisnis ya, untuk koperasi, atau mungkin untuk membangun rumah hafid atau rumah Al-Quran misalnya. Apapun kita coba akan sosialisasikan lelang wakaf dalam forum gathering sebulan ke depan. Begitu, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Huda. Terakhir sebagai penutup Bapak dan Ibu sekalian, pembicaraan dengan brother saya ini 2 minggu yang lalu itu beliau pernah menyampaikan untuk sampai dengan kondisi sekarang ini yang settle ini membutuhkan waktu 4 tahun lebih untuk BEP secara operasional. Itu tentu juga bukan waktu yang pendek saya pikir. Butuh perjuangan untuk sampai kemudian dipercaya. Jadi waris itu tidak mendapatkan dana dari pemerintah, tapi juga sama seperti kita, seperti sekarang ini mengelola dana masyarakat. Untuk itu agar kita ini bisa cepat segera besar, proyek-proyek atau program-program yang segera kita siapkan ini mohon support dari semua pihak. Tentu tidak harus menunggu banyak, dimulai dari sekarang, dimulai dari diri sendiri, dan dimulai saat ini juga. Insya Allah PR seperti ini pernah disampaikan sama Kim dan jadi baik juga bagi kita untuk segera memulai berwakaf. Kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini sampai dengan siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillah dan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atas nama teman-teman dari Gerakan Wakaf Indonesia, kami mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto, mohon foto sebentar katanya gitu. Bisa di on-kan videonya agar kita punya dokumentasi. Mbak Vita sudah siap untuk foto sebentar? Oke, disiapkan foto sebentar agar kita bisa punya dokumentasi. Cukup? Baik, sudah ya. 1, 2, 3, oke. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Cukup. Terima kasih. Pak Sarmidi, terima kasih banyak Pak kehadirannya. Salam sehat buat keluarga. Salam semuanya. Makasih. Sami, Pak Sarmidi. Sami-sami. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pemateri dan juga Pak Ali selaku moderator pada pagi hari ini, dan juga seluruh Bapak Ibu yang bergabung dari awal acara sampai akhir acara. Untuk penyaluran dana wakaf sudah terlihat di layar ya. Saya sudah share screen. Bisa
melalui nomor rekening Gerakan Wakaf Indonesia yang tertera di layar. Baik, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata. Selama acara berlangsung, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Mbak.